Oke. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya dan Dr. Rian dengan Om atau siapa ini? Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan postur, gait dan juga vertebra ya. Kemudian di sini nanti saya akan meminta ibu untuk melakukan beberapa gerakan dan juga memeriksa melihat keadaan postur ibu yang mungkin ibu akan merasa tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? Oke, baik, jika ibu bersedia, maka saya akan melakukan cerita langkah sebelum melakukan pemeriksaan. Oke, setelah itu saya akan menilai habitus atau perawakan tubuh. Astenikus itu bentuk tubuh tinggi, kurus, dada rata, cekung, otot tidak bertumbuh baik. Atletikus itu bentuk tubuh olahragawan, dada penuh, perut rata. Piknikus bentuk tubuh cenderung bulat, banyak jaringan lemak seputar. Baik, kemudian di sini saya akan melihat tubuh atau sikap tubuh. Coba tolong jadi oke. Baik, di sini tegak, baik, atau bungkuk atau miring. Kemudian saya akan menilai gerak tubuh atau body movement. Di sini saya meminta pasien untuk berdiri, tolong berdiri. Kemudian tetap santai dan juga rileks. Kemudian saya akan mengamati gerakan tremor, fascikulasi, tics atau Korea. Minta pasien untuk melakukan gerakan volunteer berupa meluruskan lengan. Tolong luruskan lengan ke depan, Bu. Oke, keduanya. Kemudian saya akan menilai gerakan volunteer baik atau tidak, dan juga menilai gerakan involunteer ada atau tidak. Coba dong. Oke. Baik, kemudian saya akan menilai cara berjalan. Di sini saya akan meminta pasien untuk melepas alas kaki. Tolong dilepas, Bu. Oke, jika sudah, maka saya akan meminta pasien untuk melangkah dalam garis lurus, lalu ulangi lagi dengan menggunakan sepatu. Tolong, Bu, melangkah dalam garis lurus saja. Oke, kemudian sudah cukup. Silakan mundur, kemudian dipakai sepatunya kembali, Bu. Oke, kemudian silakan jalan lagi, Bu, sesuai garis lurus yang tadi. Oke. Baik, di sini saya akan memperhatikan pasien dari depan, belakang dan juga samping. Silakan kembali, Bu. Yaitu dari depan atau belakang itu cukup tinggi dari 4. Yang pertama, pandangan mata lurus ke depan, tidak melihat ke bawah atau posisi kaki. Posisi badan dan kepala tetap berada di tengah selama berjalan, tidak condong atau miring ke satu sisi. Tangan berayun secara simetris, kedua kaki membuka selebar bahu. Dari samping dievaluasi, posisi kepala tegak dan miring ke depan, kedua tungkai kaki berayun secukupnya ke depan secara bergantian dan juga tidak diseret. Panjang langkah kaki kanan dan kiri sama, masing-masing tungkai menjalankan fungsinya secara bersama-sama dengan tungkai yang lain dalam siklus berjalan atau bicycle. Kemudian evaluasi setiap bagian selama siklus berjalan. Fase menapak, stand space 60%, heel strike, foot flat dan two off. Kemudian fase berayun, swing phase 40%, yaitu ada two off, mid swing dan juga heel strike. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Di sini bisa duduk kembali, Bu. Oke, baik, di sini saya akan melakukan inspeksi pada tulang belakang servikal dari depan. Pada tulang belakang servikal, normalnya itu hidung, mulut, kartilago, krikoid dan juga sternum terletak dalam garis satu vertikal. Oke, kemudian dari samping, normalnya meatus anus gluteus, externus dan juga acromion terletak dalam bentuk normal dan juga leher sedikit lordosis. Oke, kemudian untuk dari menilai adanya kelainan anterior dari depan, samping dan juga belakang. Kemudian saya melakukan palpasi pada tulang belakang servikal, merawat prosesus spinosus dan juga vertebra cervicalis
menentukan prosesus spinosus C7 dan juga TH1 yang paling menonjol. Permisi ya Bu ya. Oke. Menentukan proses spinosus yang paling menonjol. Oke. Kemudian saya akan menilai gerakan tulang belakang servikal. Di sini saya akan menilai penuh dan juga apabila mendasarkan cara pemeriksaan dan memberitahukan angka normal. Baik, kemudian saya akan menilai gerakan tulang belakang servikal. Saya akan menilai penuh apabila mendeskripsikan cara pemeriksaan dan memberitahukan angka normal. Di sini saya akan meminta pasien untuk mendekatkan dagu ke arah dada. Silakan pasien mengarah ke sini Bu. Oke, tolong dagunya mengarah ke dada. Oke, kemudian normalnya itu 0 sampai 50 derajat. Kemudian ekstensi meminta pasien untuk mendongak ke atas, Bu. Oke, normalnya itu 0 hingga 60. Kemudian untuk lateral bending yaitu minta pasien untuk mendekatkan telinga ke arah bahu. Silakan begini Bu. Oke, ke sebelahnya. Oke. Kemudian jam normal 0 hingga 45. Kemudian rotasi minta pasien untuk melihat bahu kanan dan juga kiri. Saya melihat bahu kanan dan juga kiri. Oke, normalnya 0 hingga 80 derajat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang torakal. Di sini saya akan melakukan inspeksi tulang belakang torakal. Oke. Di sini saya akan melakukan inspeksi tulang belakang torakal. Baik. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang torakal. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi dari depan, normalnya itu bentuk dada dan juga payudara simetris, kanan dan juga kiri. Oke. Kemudian dari samping normalnya payudara simetris, tidak ada yang lebih menonjol, bentuk punggung sedikit kifotik. Oke, dari samping. Oke. Kemudian dari belakang normalnya kedua bahu terletak sama tinggi. Apabila skapula terletak setinggi vertebra TH2 sampai 3 hingga TH7, jalan skapula ke prosesus spinosus simetris antara kanan dan juga kiri. Kemudian saya menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping dan juga belakang. Kemudian melakukan palpasi pada tulang belakang torakal, meraba proses spinosus dengan ujung jari tangan menyusuri proses spinosus dari TH1 hingga TH12. Memperhatikan adanya tonjolan atau bagian yang mencolok ke dalam. Permisi Bu ya. Oke, kemudian saya akan melakukan perkusi pada belakang torakal, memberikan ketukan ringan pada proses spinosus dan vertebra di vertebra TH1 hingga TH12, lalu menilai apakah ada nyeri atau tidak. Apakah ada nyeri Bu? Oke, baik. Ini bisa berdiri Bu. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang lumbar. Di sini saya melakukan inspeksi pada tulang belakang lumbar dari depan, normalnya spina iliaca anterior atau CS terletak sama tinggi dari depan. Oke. Kemudian untuk dari samping saya normal bentuk lumbar itu sedikit lordotik. Tolong ditekan Bu. Oke. Kemudian untuk dari belakang normalnya itu spina iliaca posterior superior atau stiff ditandai dengan skin dimple terletak sama tinggi sisera dengan vertebra L5. Kemudian saya menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping dan juga belakang. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tulang belakang lumbar.
yaitu merawat prosesus spinosus, permisi Bu ya. Oke, kemudian perhatikan adanya tonjolan atau bagian yang mencolok ke dalam. Kemudian saya akan melakukan perkusi, permisi Bu. Apakah ada nyeri atau tidak Bu? Oke, kemudian saya akan menilai tulang belakang thoracolumbar, yaitu dengan cara mengambil fleksi depan membungkuk ke depan, tolong difleksikan Bu, yang membungkuk ke arah depan, dan juga tangan lurus ke bawah ya Bu ya, berusaha menyentuh jari kaki. Oke, normalnya itu 0 sampai 90. Untuk ekstensi Bu, silakan jangkauan normalnya itu 0 sampai 30, mendongak ya Bu ya, ke arah belakang, tangannya lurus ya, mendongak. Oke, baik. Kemudian untuk fleksi lateral, yaitu menekuk pinggang ke arah kiri dan juga kanan. Oke. Baik, untuk normalnya itu 0 sampai 30. Kemudian untuk rotasinya itu yaitu badan berputar ke arah kanan dan kiri. Stabilkan pelvis dengan menaruh kedua tangan pemeriksa, permisi Bu, di panggul, kemudian bergerakkan ke kiri. Oke. Jangkauan normalnya itu 0 sampai 30 derajat. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaan ini sudah selesai, semuanya masih dalam batas normal ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya.